Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hovifatul Amalia, NIM 1219108. Saya Hidayatul Maula, NIM 1219118. Saya Melia Lelarno, NIM 1219098. Saya Elsa Makfira, 1219096. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kerangka proposal penelitian hukum yang akan dimulai dari Erzan. Judul penelitian. Muatan judul penelitian hendaknya mencerminkan tema penelitian yang menjadi fokus kajian jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penentuan judul penelitian secara teknis harus bersumber dari isu hukum. Oleh karena itu, mahasiswa sebelum menentukan judul hendaknya telah merumuskan isu hukumnya terlebih dahulu. Dan dari isu hukum tersebut diperoleh variabel-variabel yang dapat dijadikan dasar hukum merumuskan judul penelitian. Karakteria penulisan judul antara lain: yang pertama, menggunakan bahasa baku; yang kedua, menggambarkan tipe penelitian yang akan dilakukan. Jika penelitian dilakukan secara empiris, harus ada lokasi penelitian secara spesifik, yaitu di mana dilakukannya penelitian. Yang ketiga, tidak boleh lebih dari 12 kata. Jika lebih, sebaiknya dibuat anak judul. Latar belakang masalah berisi tentang uraian analisis isu hukum yang menggambarkan adanya kesenjangan atau potensi kesenjangan antara yang senyatanya dan seharusnya, jawaban sementara terkait isu hukum, dan uraian tentang perlunya dilakukan penelitian. Dikemas dengan singkat, jelas, dan runtut, tidak terlalu banyak kata. Sebaiknya dikemas menjadi 3 paragraf. Disusun dengan pola piramida terbalik dan piramida tegak lurus. Piramida terbalik diawali dengan pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang khusus, dan jika piramida tegak lurus dari khusus ke umum. Rumusan masalah. Permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang masalah perlu dirumuskan kembali secara tajam, jelas, dan dalam bentuk pertanyaan sehingga mudah dipahami peneliti dan pembaca. Kriteria rumusan masalah. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas menggunakan kalimat tanya. Yang kedua, minimal ada 1 rumusan masalah, dan pada umumnya maksimal ada 3 rumusan masalah. Yang ketiga, hindari kata depan apakah. Yang keempat, harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian, dan harus disinkronkan dengan rumusan masalah penelitian, serta hendaknya dirumuskan dengan kalimat deklaratif atau dengan pernyataan. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan ilmu hukum, sementara manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Fungsi kerangka teori: yang pertama, kerangka teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah dan menjelaskan isu-isu hukum yang diteliti. Yang kedua, sebagai dasar dalam menyusun kerangka konseptual penelitian. Dalam pemilihan suatu teori, peneliti harus menjelaskan alasan digunakan teori tersebut. Hendaknya dapat mengungkapkan objek penelitian secara tepat. Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Umumnya pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, tergantung dengan rumusan masalah yang akan diteliti, karena hipotesis merupakan sebuah dugaan atau pengamatan terhadap sebuah kesenjangan atau persoalan tersebut. Manfaat menggunakan hipotesis dapat menguji dan menegaskan pikiran hubungan. Diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Penelitian yang relevan. Kesesuaian antara masalah yang diangkat dalam penelitian dengan pembahasan teori pada bab 2. Kesesuaian antara judul dan topik dengan masalah yang diangkat. Keterkaitan antara variabel yang diteliti. Sumber data atau informasi hukum. Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana diperolehnya data. Ada dua macam sumber data. Pertama, data primer, yang kedua data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Data primer biasanya data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris. Kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari penelitian hukum normatif. Dalam perpustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Adapun jenis bahan hukum yaitu pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan atau beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, PP, Perpres, peraturan menteri, dan sebagainya. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, jurisprudensi, traktat. Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, dan sebagainya. Ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data. Pada umumnya, teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau perpustakaan, wawancara, dan pengamatan. Untuk penelitian hukum normatif menggunakan studi dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Bukan berarti studi dokumen tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris. Studi dokumen tetap saja dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian. Lebih dari itu, pemilihan teknik pengumpulan data oleh penelitian disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum dikenal juga data kuantitatif dan kualitatif. Pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau memerlukan ukuran yang jelas, seperti berat, panjang, dan sebagainya. Kedua, data kualitatif. Pada umumnya merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara, dan gambar. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian. Pertama, wawancara. Wawancara yaitu teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Kedua, observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pernyataan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Yang keempat, studi pustaka, yaitu teknik untuk dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel, berita maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Yang kelima, studi dokumen, yaitu dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Analisis pengumpulan data dengan upaya pengelolaan data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat data tersebut dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan analisis data yaitu mendeskripsikan data biasanya dalam bentuk frekuensi yang ukurannya tendesi sentral sehingga dapat dipahami karakter
karakteristik datanya dalam statistika. Membuat industri atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Teknis analisis data. Data kualitatif. Data yang dapat diangkat atau bersifat non-numerik. Teknik analisis atau kualitatif pada umumnya merupakan bahasa konseptual sesuai permasalahan. Data kuantitatif, data numerik yang dihitung secara akurat, sebab salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei yang responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Analisis data penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian korelasi, komparatif, atau eksperimen. Diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan, baik secara manual maupun menggunakan jasa komputer. Adanya jenis penelitiannya, riset deskriptif yang bersifat eksploratif, caranya dapat sama karena data yang diperoleh wujudnya sama, yang berbeda adalah cara menginterpretasikan data yang mengambil kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.